in Indonesia. Recognize Oke, thank you buat teman-teman yang udah nunggu dari tadi. Selamat malam semuanya. Welcome back to our English presentation skill, how to become an effective presenter. Bersama saya lagi, Mahesa, Community Manager dari Connect by Marquee. Nah, jadi teman-teman sebelumnya terima kasih udah join lagi nih buat yang udah mengikuti di semua sesi-sesi sebelumnya. Itu welcome back. Tapi buat teman-teman yang baru join, welcome aboard to our last series of webinars in collaborations between Connect and TBI. Before that, I would like to, saya mau mengucapkan terima kasih buat TBI yang sudah bekerja sama dengan Connect selama kurang lebih 4 bulan terakhir ini ya, kalau nggak salah ya. Oke, ini selanjutnya karena memang udah running through, aku pengen sharing sedikit nih teman-teman, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu nih tentang Connect, jadi aku mau sharing sedikit ya. Oke, jadi Connect adalah coworking space yang ada di Jakarta dan Bali. Nah, ini kalau yang kalian lihat, ini ada 4 lokasi di Jakarta, yaitu ada di Sabrito Tower, ada di Alamanda Tower di Cilandak, terus ada di Pondok Indah, dan ada di Sovereign Plaza. Dan juga jangan lupa kita ada satu lokasi di Bali, tepatnya di Jalan I Gusti Ngurah Rai ya teman-teman ya. Oke, nah jadi kalau misalnya kalian sempat lihat nih di IG ya ada hashtag nyatakan idemu, itu adalah hashtag dari Connect. Jadi kita semua bebas untuk menyatakan ide kita masing-masing. Jadi nyatakan idemu. Nah jadi buat kalian yang mungkin belum tahu Connect tuh apaan sih, mau ngapain aja dia, yuk saksikan sama-sama yuk videonya. Oke, jadi ya kalau kalian lihat ya, jadi Connect is not only just a co-working space teman-teman. Jadi kita juga di sini udah lakuin banyak hal seperti collaborations dari virtual business matchmaking, terus kita juga bikin banyak event-event kolaborasi dengan partner. Jadi kalau misalnya kalian memang tertarik, nanti bisa langsung kontak aku ya. Nah ini kita ada sedikit paket nih, kalau misalnya teman-teman yang sekarang sudah bekerja, itu ada paket namanya One Stop RUPS Package. Jadi ini istilahnya kan sekarang lagi masa-masanya kita lagi annual gathering ya. Nah ini cukup dengan 5,5 juta aja, kalian bisa dapat high speed internet, projector and sound system, free refreshment, and access to 2 rooms. Nah ini juga kita juga menyediakan rapid test service available, itu at additional cost ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, bisa langsung hubungi nomor saya di 0812 1995 8588. Nah, ini buat kalian banget nih, kalau misalnya kalian nih sempat tahu nih ya TKO apa sih? Technical knockout, enggak, bukan. TKO adalah Indonesian Bitcoin yang dihasilkan oleh toko kripto. Jadi kita akan membahas tentang koin masa depan untuk tanah air nih. Nah, jadi ini free webinar. Ini bersama dengan Rika Handayani, Head of PR dari toko kripto. Jadi kalau kalian memang tertarik mau join, itu bisa di hari Kamis 27 Mei jam 7 malam. Nah ini caranya gimana, langsung scan barcode-nya aja ya teman-teman ya. Nah, aku mau ada surprise nih buat kalian nih yang pencinta olahraga. Please check it out. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, ini ada
berbagai macam negara ya di Eropa ya teman-teman lebih tepatnya. Jadi we are proudly announce that Connect in collaborations with Mola. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah ngeh ya Mola TV, itu kita sekarang bekerja sama dengan Mola. Jadi kalau misalnya kalian suka banget nonton Euro nih, yang tadi itu sebenarnya adalah 16 tim yang akan tergabung di Euro 2020. Jadi jangan ketinggalan nih pertandingan untuk menentukan siapa juara atau siapa raja dari Eropa. Ada 16 negara, 52 pertandingan, 11 arena, dan hanya satu pemenang. Nah, ini bisa langsung disaksikan di Mola. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau subscribe, bisa langsung scan barcode-nya. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu scan barcode menggunakan kode kita, itu akan kita kasih diskon nih teman-teman. Jadi kalau emang kalian sekarang mau, bisa langsung di-subscribe ya teman-teman. Caranya gimana? Jadi setelah kalian subscribe dari barcode ini, nah tampilannya seperti ini nih teman-teman. Jadi langsung kita lihat sebelah kiri, ada Mola TV, Sports Mobile, itu per 3 months. Jadi di sini harganya masih 167.000. Kemudian kalian klik subscribe now. Kemudian muncul di tampilan sebelah kanan check your order, dan jangan lupa diisi tadi promonya teman-teman. Dilihat di situ ada di warna biru ini use promo. Nah di sini kalian langsung ketik Mola Connect dan langsung diklik use now. Nah tadi kalau kalian ngeh ya harganya masih 167.500, dan sekarang di saat Anda memasukkan kodenya itu langsung berkurang menjadi 100.000 teman-teman. Dan jangan lupa ini tuh 3 bulan ya teman-teman ya. Jadi kalian selama 3 bulan full kalian bisa nonton ini gratis. Dan jangan lupa Mola ini juga bukan hanya sepak bola aja ya. Jadi ini buat teman-teman yang ya mungkin nggak terlalu suka sepak bola, Mola TV juga ada Mola Living, ada Mola Movies, ada Mola Food and Travel. Jadi banyak ya teman-teman ya. Ya kalau misalnya nanti yang cewek-ceweknya nih, aduh saya nggak suka bola nih kak, nggak apa-apa, bisa dilihat cowok-cowoknya yang main bola kan, boleh-boleh. Ada cowok-cowok Turki di sana, ini bagi yang suka cowok-cowok Turki bisa langsung nonton aja. Oke. Selanjutnya, nah ini aku balikin lagi. Ini kalian bisa sekarang juga scan barcode-nya. Ini kita juga timingnya juga nggak lama, cuman sampai bulan Juli ya ini promonya. Makanya sekarang aku tunggu ya teman-teman. Ini tuh bisa dibayar pakai semua payment gateway teman-teman. Jadi dari transfer, terus dari payment gateway, dari bayar di stall-stall kayak Indomaret atau apa, terus debit card, terus credit card, semuanya bisa teman-teman. Oke. Nah selanjutnya ini aku mau sharing sedikit tentang Nextpot ya. Oke, jadi Nextpot itu, nah ini contohnya teman-teman. Jadi ini sesi terakhir kita itu berbicara tentang entertainment, karir dan passion bersama salah satu dancer yang lagi happening nih. Dia kemarin kalau misalnya kalian suka nonton Indonesian Idol, nah yang ngelatih dancernya itu dia. Dan juga kita juga ada nih kalau misalnya kalian yang suka makanan atau food review, ini ada yang namanya Makantor teman-teman. Nah ini sesi pertamanya namanya Bakso Aci Viral teman-teman. Jadi bisa langsung di follow di YouTube channel kita di @connectspace. Nah kalau partner tips aku skip. Nah jadi untuk semuanya, semua hal yang udah kita lakuin ini, gimana sih biar mau tahu update-update-nya, itu bisa langsung follow IG kita @connectspace, LinkedIn kita di Connect Coworking Space, dan juga YouTube channel kita Connect Space. Dan kalau misalnya kalian tertarik tadi agak skip tuh yang mau join toko kripto, itu bisa langsung klik di www.desti.page/connectspace atau bisa langsung scan barcode-nya teman-teman ya. Oke, udah segitu aja teman-teman biar nggak bosan sama aku nih. Oke, sekarang kita akan panggilkan sahabat aku, teman dekat aku,
padahal sebenarnya baru kenal tapi udah serasa kenal 20 tahun ya. Oke, kita panggilkan Miss Yayu Rusman selaku Head of Digital Learning of TBI. 20 tahun udah lama banget ya Mahesa. Halo, apa kabar semua? Iya nih. Bukan umur aku loh. Oke, anyway. Kan kita dua-duanya sama-sama 20, kita temenan dari oe-oe kan? Dari bayi ya berteman ya. Oke. Kabar baiknya aku, kalau kamu gimana? Gimana nih abis lebaran ngapain aja? Oh iya, abis lebaran aku boleh sharing nggak? Aku sih sebenarnya kemarin sempet jalan-jalan nih. Tapi ya teman-teman, kalau mau jalan-jalan, FYI harus tetap mematuhi protokol ya teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa kok kalau misalnya emang lagi ada libur, ya udah manfaatin aja ya. Jadi tetap semangat terus karena memang kita butuh mood booster nih di masa-masa pandemik ya Miss Yayu ya. Sama yang pasti belajar bareng sama TBI, bener ya? Iya. Iya, selamat malam buat semua. Sebelum dimulai, saya mau bilang selamat Idul Fitri buat kemarin-kemarin udah pernah join sama acara kita. Jadi maaf lahir batin ya kalau kemarin makin banyak bercanda, banyak salah-salah. Kita bukan dari hati loh, kita pakai perasaan juga sebetulnya, tapi nggak bermaksud menyinggung ya Mahesa. Betul. Ya liburan sih gitu-gitu aja ya. Kalau saya nggak kemana-mana, jadi ya udahlah kita belajar aja yuk. Oke, boleh Mbak, boleh langsung dimulai. Oke, good. So kita topiknya hari ini kan how to become an effective presenter ya. Betul. Nah, tapi sebelumnya ini kan seri keempat kalau nggak salah kita ini terakhir loh, sesi terakhir dari seri how to present in English. Nah, sebelumnya tiga materi sebelumnya itu kita lihat dulu ya. Let's have a look at the first three sessions that we had. So the first one is the importance of pronunciation. Buat yang nggak ikut sesi ini, this is about how to have a good pronunciation. Jadi how important is pronunciation in presentation? Sebetulnya lebih ke gimana sih caranya supaya kita bisa ngomong lebih lancar lagi, lebih jelas lagi in English. Okay. The second one, you still remember Mahesa? Ini yang opening and closing, is it? Yes, it is. So we're talking about the importance of opening and closing. Gimana supaya closing sama opening kita tuh mengikat audience dan dibuat menarik mungkin. So we also had a little practice on that, ya. And the last but not the least one is the key parts of the presentation. Kita lumayan banyak ngebahas cara nyiapin presentasi sih di sini ya, Mahesa kemarin ya. Benar. Nah, dari 3 sesi ini kita gabungkan sekarang. Yang sekarang itu sebetulnya bukan sesi terakhir sih sebenarnya ya kalau misalnya mau belajar tentang presentasi. Cuman ini mungkin untuk di acara ini aja jadi sesi terakhir ya. Yeah. Become a good presenter or an effective presenter, we need to do a lot of practice and a lot of things that we can actually explore. The first thing first, let's just start. The first thing first is we call it voice power. Do you know what it is? Mahesa, kira-kira apa sih voice power? Mungkin penekanan gitu kali ya Mbak ya. Ini aku kayak apalagi ini misalnya tergantung juga dari size di ruangannya atau misalnya dia webinar atau dia offline, itu tuh perlu tuh yang namanya voice power ya. Jadi istilahnya ada kata-kata yang penting itu agak ditekenin atau misalnya kalau misalnya mau manggil ada feel yang lebih empatinya, suara empatinya juga harus dapat intonasi nih, ada Mbak Siti bilang intonasi. Syara, thank you very much. Yes, intonasi could be. Yeah. Oh, before we continue, someone is watching from Southeast Sulawesi. Wow, thank you ya, Mbak. Ini Mbak ya, Hamirullah, Mbak ya kayaknya. Our webinar again. Dari Bandung juga ada. Oke, fine. I'm from Bandung anyway. Aku dari mana loh ini? Mahesa di Jakarta, saya di Bandung. We meet in virtual. Ini followers kamu semua, Mbak. Voice power is actually related to the way we present ourselves, to the way we talk actually. So we're talking about something that is related to the way we speak. Jadi ada nyambung juga sama intonasi sih sebenarnya, meskipun kalau intonasi lebih ke pronunciation ya. Now let's just have a look at. Nah,
one thing that we need to remember, kadang-kadang kalau kita ngomong, waktu presentasi itu harusnya dibedakan sama kalau kita ngomong lagi ngobrol. Yeah? So we cannot treat our audience the same like in conversations and in presentations. So we need to be careful in voicing our voice gitu. Jadi suara kita tuh harus benar-benar hati-hati. Karena kalau misalnya kita presentasi, kita kan biasanya memberikan sesuatu yang agak panjang ya. Merepet aja, gimana sih kalau misalnya merepet terus gitu. Nggak ada napasnya, gitu, nggak ada berhentinya, gitu kan. Kita ngedengerinnya. So that's is pausing. Tapi disamakan dengan hesitating. Kalau hesitating itu kayak ragu-ragu gitu karena kita nggak menguasai materi. Jadi berhenti itu tidak salah, tapi tidak selalu benar juga gitu. Ya, berhenti itu ada kalanya penting. Dalam artian kita memberikan penekanan, kita memberikan juga jeda supaya audiens bisa berpikir. Tapi kalau misalnya berhentinya karena kita tidak menguasai materi, itu kerasa banget. Don't you feel like that? So when people stop because they hesitate, usually because they don't know anything, they don't know what they're talking about. Gitu. So that is something that we need to pay attention to. Itu namanya voice power, one of the voice power. Another one is word stress in a sentence. Nah, in a sentence itu kadang-kadang kan panjang ya kalimat itu ya. Kita harus tahu yang mana yang penting, mana yang mau di-highlight. Kalau kita lagi nulis, kalau kita baca sendiri kan kita tahu, oh ini penting buat kita. But sometimes when we listen, we also need to know what you want to know. What the audience want to know, I'm sorry. So, that's the importance of word sentence. Word stress in a sentence. Jadi, di stress itu bukan selalu ditekan di gimana sih sebenarnya, cuman agak di so we need to focus more on the important part of your sentence. Okay, now I have an example. Ada dua contoh. Yang satu itu lebih ke pausing atau lebih ke hesitating. Kira-kira yang mana yang pausing, yang mana hesitating, and how do you feel when you listen to those presentation? Ya, kita coba ya, dengar ya. Okay, let me see. Version 1. Okay, I'd like you to look at this chart, which shows consumer response to the campaign over the last 6 months. And, oh, wait a minute. Yeah, here we are. So, as you can see, overall, the response has been, very positive, really. I mean, 59%, 59% said they'd tried the product. And of those 59%, about half said they actually preferred it to their usual brand. So, we're really pleased with that result. Okay. Version 2. Okay, I'd like you to look at this chart, which shows consumer response to the campaign over the last 6 months. As you can see, overall, the response has been very positive. 59% said they'd tried the product, and of those 59%, about half said they actually preferred it to their usual brand. So we're really pleased with that result. Okay, bisa kerasa nggak bedanya? Bisa banget kelihatan. So thank you for Mbak Siti Musyaro. Yang pertama katanya hesitating, yang kedua pausing. Yang lain gimana? Ada ide lain nggak? So but can you feel the difference between the first presenter and the second presenter? Yeah, for the first presenters, you can feel like, oh, this person, I don't think the person knows anything about what he's talking about. Itu bisa kerasa banget, ya. So the first one is hesitating, ya. Itu kerasa kan bedanya gitu. Ya, oh, the level of confidence is different. True, it is. Karena kalau misalnya pausing itu bukan berarti kita harus selalu mikir gitu. Enggak, di sini pausing itu bahwa kita kasih kesempatan buat audience untuk mengolah informasi. Not that we don't know anything gitu. Kadang-kadang kita tuh ada juga pausing pada saat kita harus mikir ya. Bukan berarti salah sih, cuman kalau misalnya terlalu banyak hesitating, pausing karena mikir, itu nanti jadinya kerasanya beda banget. Betul. So that is the voice power. Tadi kerasa nggak word stress-nya?
di bagian yang kedua sih lumayan ya, kerasa banget. Kedua itu jelas banget bahwa stresnya di mana persen, kemudian tribe, di situ kerasa banget. Betul. Ya. Nah itu juga menunjukkan bahwa the presenter knows which part that is important for the audience. Gitu. Yes. So this is something that we need to consider. Jadi setelah pronunciation, setelah opening dan closing, we also need to pay attention to voice power. Nah, what do you think after this? Another thing that we need to consider before we become an effective presenter is that we need to choose our presentation style. Nah, kira-kira kalau kita presentation style-nya apa nih, Mahesa? Are we a very formal professional yang duduk tegak gitu terus yang kayaknya sih kalau kita lebih kayak sharing is caring ya. Right. There are a lot of different types of presentation presentation style. So one of them is the one that we always have during our webinar series. Ini kita pakainya sebetulnya nggak pakai satu sih. We also have a mix of presentation style. But let's have a look at this one. Nah, this is something that we usually have, ya. Jadi contoh yang relax and conversational itu, ya ini yang saya sama Mahesa ini webinarnya. So our style of presenting is more like into conversational. It means that I also bring up the audience or involve the audience in my presentations. I ask you a lot of questions. Well, kalau di sini kan mungkin reaksinya di chat box ya. Kalau di live presentation mungkin reaksinya audiensnya langsung jawab gitu. Nah, itu yang namanya relax and conversational. But that's only one. There are other styles as well. The second one is smooth and professional. Which do you think? Have you ever had any examples of this one, Mahesa? Ini kayaknya lebih kayak kalau lagi mau pitching gitu kali ya, Miss Yayu ya, pitching sama investor. Ini kalau aku kan emang udah misalnya di dunia kerja ya, itu lebih smooth and professional because we have to convince them that we are worth it gitu. kita So that is when you present something in front of your future clients, usually it will be smooth and professional. Kalau misalnya enggak juga pada saat we present to our boss, it should be smooth and professional as well. I don't think we can present in relaxed and conversational. Mungkin kalau sama peer colleagues bisa ya, tapi kalau sama bos biasanya smooth and professional. Yang the listening that we did previously, the second one is actually smooth and professional. Gitu, itu contohnya. Nah, yang ketiga adalah passionate and enthusiastic. Ini yang mana ya kira-kira? Seperti apa sih presenter yang passionate and enthusiastic itu? Ini sih kayaknya lebih kayak pemuka agama kayaknya, Miss Ayu ya. Aku sih dangkepnya gitu ya, yang nggak sih? Bisa jadi. Atau misalnya yang lagi kampanye nih. Ya, benar, campaign. Just like me, which one? Like in TED Talk, yes. Like in TED Talk. Setuju. I can be passionate and enthusiastic as well. Ya, misalnya kalau lagi kampanye atau misalnya lagi TED Talk juga banyak yang passionate and enthusiastic. Or Malcolm X or Sukarno, that one is passionate and enthusiastic, ya. Pas lagi main sama anak-anak, passionate and enthusiastic, bisa jadi sih. That is also another way to present. Jadi presenter itu nggak melulu halus, smooth and professional. Biasanya kalau kita ngomong presentation, yang ada di pikiran kita itu business presentation. Padahal enggak. Like teaching is actually presentation. It's a public speaking skill. So the other one, not really the last one, but another one that I like is actually light-hearted and humorous. Nah, yang ini itu biasanya yang di preaching. Kalau saya sih pikir kalau di sini itu harusnya yang pemuka-pemuka agama tuh light-hearted and humorous. Oh, yang ini ya. Jadi membawakannya sambil bercerita, sambil masuk ke kisah-kisahnya gitu. Maksudnya masuk ke kehidupan sehari-hari gitu, diselipkan juga humor. Itu lebih bagus gitu biasanya, karena itu yang biasanya nempel. Kalau stand up comedy, Miss? Ya bisa sih stand up comedy juga, tapi kan harus ada kalau you are talking about presenting, harus ada yang dibawa sama audiensnya juga ya. Aja. Well, stand up comedy is one of the way we present something, but then it's focusing on the humors only gitu. Apakah ada moral of the story-nya gitu? Kalau misalnya ada. Benar-benar. Gitu. Nah, these are the style of presenting. So to become an effective presenter, you need to choose one of the style, or you can actually combine the styles. But again,
combining doesn't mean that you just want to be like menclok-menclok gitu, nggak bisa kayak gitu juga. Benar. Ya, combining tapi mesti tetap harus ada satu style yang kita pegang. Gitu. Apakah mau relax and conversational yang pertama? Kalau like me, because I'm a teacher, so I usually tend to be relaxed and conversational. Yes. If I'm a teacher, but then again, it depends on the situation itself. Now, that's the second part of the second things that we need to consider to become an effective presenter. Nah, terus selanjutnya kira-kira apa lagi nih? Ada yang tahu nggak? Kira-kira selain tahu style of presenting, voice control, terus kita udah ngomongin yang sebelum-sebelumnya, opening, closing, body of presentation, how to become an effective presenter? What other factors do you think we should consider? Body language? It is. Yes. So we're talking about body language and rapport building. Ada yang tahu nggak body language itu apa? Kira-kira nih. Anybody? You can. Ayo, ada yang tahu body language apa gesture dia bilang nih. Aha. Bahasa tubuh. Oke, diterjemahin. Gesture. Yes. You use your body to say something. Right. Kadang-kadang sebelum kita mulai presentasi nih ya Mahesa ya, orang udah tahu kita tuh kayak apa. Betul. Dari cara kita berdiri, dari cara kita present ourselves, eye contact with the audience, yes. Jadi sebelum presentasi kita dimulai, kadang-kadang orang udah tahu, oh, Misalnya itu orangnya kayak gini, oh Mahesa itu orangnya kayak gini. Dari kita mulai muncul aja di layar, udah tahu, oh ini kayaknya bakalan ngebosenin, oh ini kayaknya bakalan seru. Itu juga bisa, ya. Inner yang terpresentasikan lewat tubuh. Wow, bahasanya masih di keren banget bahasanya. Ya, jadi creating a great presentation involves more than coming up with a topic or designing your PowerPoint presentation. While those things are very important, there is one element that we need to pay attention to, which is two elements actually, body language and rapport building. I would like to say that, I really like this statement. I would say that body language is your superpower. Okay. I think this one something that not everyone realizes. Yang nggak semua orang nyadar bahwa sebetulnya body language kamu tuh represent yourself. Yeah, the way you talk to a person, the way you communicate with your audience actually represent your characters. So this is what your superpower is. Now, why is it mentioned that body language is your superpower? Because body language help you engage with your audience. Kalau body language kita enak dilihat, itu berarti kita bisa engage sama audience. Audience akan terus ngedengerin kita. Audience akan terus stay with us. Kalau misalnya body language udah rigid dari awal, udah misalnya cara bergerak, cara berdirinya udah salah, atau misalnya nih ya di webinar nih, webinar itu kalau misalnya kayak gini, duduknya misalnya, udah malas aja gue nontonnya, gitu kan, kayak gitu. Something that you need to, it represents yourself. Nah, kemudian selain itu, it also make you more confident and relaxed during your presentation. Kalau misalnya presentasinya, kita tahu nih presentasi kita tuh nggak terlalu kuat nih, gimana caranya supaya saya bisa deliver my presentation in a strong way. So use your body language, use your facial expression. Make sure that you are confident. Make sure that you show people that you know what you're talking about. Gitu. Nah, jadi meskipun kita udah bagus nih ya, misalnya PowerPoint-nya udah bagus, kemudian materi kita udah bagus, begitu body language-nya nggak bagus, itu langsung turun semua. Okay, so body language actually affect your success of your presentation. Gitu. Biasanya it can lead to a successful presentation or downright disaster. Yeah, so something that you need to consider carefully with this one. Iya, body language itu otomatis dari alam bawah sadar atau bisa dibangun image-nya? That's a good question. Actually, you can practice it. You can practice it. Ya. Aku baru mau kasih hadiah nih, Miss. Ini bagus banget pertanyaannya. Alam bawah sadar tuh kayak apa sambil mimpi ya masih distirahat. Enggak. But yes, your character actually affects your body language. Sebetulnya iya.
Ya, ada beberapa orang yang memang agak sulit untuk mengubah body language-nya karena sudah terbawa sama karakternya. Mungkin itu yang dimaksud sama alam bawah sadar yang masih Zistira ya. Tapi sebetulnya is not exactly something that we cannot train. We can actually train our body language. I mean, like for me to become this confident talking in front of you, it took me years to practice actually ya. It's not something that I can do within a night sebenarnya. Gitu. Ada sesuatu yang harus selalu dilatih, ada sesuatu yang harus dibangun sebetulnya untuk body language ini. So because of this, you shouldn't underestimate the importance of body language in presentation. So this way, we're going to talk about how to make your body language more interesting. Kita bikin quick tips aja ya di sini ya, nggak ada waktu banyak kalau mau ngebahas semua secara detail ya. Okay. Alright, so let's just look at this one. Okay, for better speaking, now presenter. So the first one, Smile. the easiest one. The easiest one is smile. Yes. Kan ada kalau di Muslim juga ya, smile itu senyum itu banyak ya. Ibadah gitu ya. So I think in other religions as well, smile is something that's very cheap and easy to give. Yes. Sesuatu yang sangat-sangat penting. Believe it or not, a smile is the most powerful tool for you to have in your body language. Okay. In 2011, UC Berkeley study found that smiling can be as stimulating as receiving up to 16,000 pounds sterling in cash. Katanya kalau kita terima senyuman itu berasa mendapatkan duit 16.000 pounds sterling katanya. Katanya gitu menurut research ya. So this smile can change perception. Ya toh. Smile can change perception about someone. Ya, not to mention it leads the people to smile back to us. Ya toh. Jadi lucu sih pertanyaan. Jawabnya yang itu ya. Okay. So, kalau misalnya kita smile kayak misalnya saya presentasinya nggak ada sama sekali, itu biasanya orang malas jadi nanyanya juga. So when you smiling makes you see more approachable. Gitu Mahesa. Jadi kalau misalnya kamu presentasinya mukanya berkerut-kerut itu, orang udah ada any question gitu misalnya. Okay, have you got any question? Mukanya nggak ada senyum-senyumnya, itu orang udah oke, and this biasanya kayak gitu. So that's the first one. The second one, this is something that we also do not realize, but is important especially for webinar. Ternyata, okay. Don't What does slouch. it mean? Don't slouch. Slouch itu kayak gini kayak. Ya, lagi ngajar misalnya, saya lagi ngajar tuh saya tuh begini. Atau yang gitu Jadi ya. kayak ke apa ya, auranya jadi negatif. Atau misalnya kalau lagi berdiri itu bahunya turun. Gitu berdirinya. That's slouching. Kalau misalnya lagi berdiri itu bahunya turun. Gitu. Nah, dari situ kelihatan banget bahwa kamu nggak pede. If you slouch, it shows that you are not confident and you are carrying the weight of the world on your shoulders gitu ya. Berasa lagi banyak beban hidup gitu. And so if it is possible for you to sit straight or to stand straight, just do it. Gitu. So slouching is just like when you Kane sih slouching is like this, like aduh kayak gimana ya, kayak apa ya? I don't know how to could be not really lazy, but it's how can I express it in bahasa? Kalau ya lunglai bisa gitu, kebanyakan beban hidupnya masih disiraya pikiran gitu. Tapi kalau misalnya bukan lebih lunglai sih, kelihatan tidak. Could be, it could show that you feel bored, but there is no confidence at all showing in your body when you are slouching. I remember that I had a complaint from my students when one of my cover teacher had the class. My class, he was not really sitting straight during teaching, so kind of like slouching. So at the end, the students kind of like complain that the teacher was not serious.
Itu pernah terjadi juga gitu. Ada yang komplain hanya karena anemia apa coba? Ada yang komplain karena teachernya duduknya nggak tegak, teachernya duduknya kayak slouching, itu juga pernah terjadi. So do not slouch, ya. Now, the next one is assume a power pose. A power pose is something that can give you authority when you need to come across as confident as authoritative in your presentation. Yeah. I watched a video before, like a couple months ago. I watched a video on how to make your posture. Kalau misalnya berdiri tangannya di atas, tarik dulu ke atas, kemudian jatuhkan secara relax. Itu kamu dapat power pose. Gitu. Jadi itu buat relaxing sebelum mulai kayak gitu. Ya. Biasanya berdirinya sekitar when we stand itu ada jarak 1 kaki antara kaki satu dengan kaki lain, itu ada 1 foot apart gitu. Nah itu tuh biasanya dan bahunya agak ke belakang sedikit aja. Itu namanya power pose. Nah kalau lagi duduk power pose-nya kayak gini. Ini power pose. Gitu. Kalau misalnya kita kan sekarang lagi banyaknya webinar ya, atau misalnya banyaknya presentasinya online gitu. Nah ini power pose. Jadi kalau misalnya lagi presentasi ya jangan begini. Gitu. Right? Okay. Alright. And then if you present offline, if you have a presentation offline, kita bisa pakai make use of the space. Do not stay on one side. Kita pakai yang pindah-pindah, tapi pindah-pindahnya juga jangan sampai mengganggu. Kalau misalnya kita lagi presentasi di depan jangan sampai kita memunggungi audience. Yes. Gitu, itu juga. Nah, yang lain, facial expression. So not only smiling, but the way you show your interest to your audience. When you listen to your audience, for example, show that you are actually interested in knowing or learning more. Gitu. Ya, itu juga penting facial expression, apalagi kalau sekarang di online begini facial expression sangat penting. Okay. Practice your facial expression in front of the mirror. Kita bisa mana kira-kira yang enak, atau misalnya kita kalau lagi ngobrol sama keluarga, kita ngobrolnya pakai facial expression yang berbeda. Terus kita tanya, kalau aku ngomong kayak gini, kamu mau nerusin nggak dengernya? Kalau aku misalnya mukanya kayak begini, serius kayak begini, kira-kira enak nggak dilihatnya? Kalau aku terlalu banyak senyum, kira-kira enak nggak dilihatnya? Kalau aku banyak berkerut gini, kira-kira enak nggak dilihatnya? You can also ask the closest person to you. Ya, kalau misalnya kita latihan di depan kaca terus nggak pede aja terus ya. Okay, you can also ask feedback from your closest friends or family. Nah, speak clearly. Ini udah pasti. Karena kalau mumbling, balik lagi, orang mikir, lu tahu nggak sih apa yang diomongin? Atau ngomongnya cepet banget. Cepet, gak ada titik komanya gitu. Balik lagi, voice power, voice control. Yes. There is no pausing. There is no gap in between one information with another information. So that one is something that we need to pay attention to. Okay. Nah, ini one tip that to make you better in speaking, or to make you to make you speak clearly, is by practicing your speech before the presentation. Make sure that you feel comfortable or you feel confident in delivering your presentation. Time yourself. Am I too fast? Am I too slow? Okay, assuming that your audience is in front of you. Okay, assuming that you need to make sure that your audience can understand you. Okay, imagine, or you can also, another tip is by imagining that you are delivering your presentation to your friends. What do you think your friends will react? Biasanya kalau friends kan lebih jujur ya, gitu. Kalau lu jelek ya jelek aja gitu kan. Biasanya kayak gitu. Imagine that, or you can put yourself in the audience position. Or what I usually do, I record my voice, I record my presentation and I watch again. Emang lucu sih gitu ya, emang dodol sih nonton punya diri sendiri gitu. Tapi is one of the way. Is one of, terlalu jujur teman-temannya, iya juga sih kadang-kadang. Tapi is one of the way to watch. To improve our voice clarity is by recording our voice. If we cannot understand what we are listening to, then you need to practice more. Okay, whether in bahasa or in English, you can do the same. So record your voice, listen again. Gitu.
Nah, yang selanjutnya adalah yang biasanya nyambung sama body language itu adalah gesture. So don't be afraid to gesture. Don't be afraid to move your body or to move your hands. However, it can be blunder too. Kalau terlalu banyak gesture jadi malah pusing, orang-orang ngeliatin tangan kamu gerak gitu. Benar. Ya. So you need to control your gesture as well. And be careful, there are in some culture, gesture can be dangerous as well. Kamu juga harus tahu audiens kita siapa, karena ada beberapa budaya yang agak-agak sensitif sama gesture. Betul. One of the example is when you ask someone, it's better to have an open palm. Kalau offline, misalnya kalau nanya, langsung tanyanya begini biasanya. Tanya, okay, what do you think? Enggak begini, dan enggak begini. We don't point. Yeah. A simple thing. Atau kalau ngomong terus begini-begini, what do you think? Nggak enak juga ya dilihatnya Itu ya. kesannya defensif. Kesannya defensif. Kalau kamu ngomong terus tangan kamu begini, itu kesannya defensif. Itu juga harus hati-hati. So learn how to use good gestures. Kayaknya kalau aku sih suggest-nya lebih kayak open hand aja ya, lebih banyak open hand kali ya. Si Ayu tangan terbuka gitu ya, kayak gini. Tapi gitu. balik lagi juga harus dikontrol juga ya. Juga. I remember our former president use a lot of hand gesture. Itu juga agak ngeganggu. Sebenarnya. Karena terlalu banyak. Balik lagi, something that is too much is not good. Yes. But don't be afraid of using gesture. Aduh, saya takut kebanyakan tuh jadinya berdiri tegak atau duduk tegak dilipat tangannya begini gitu ya, kayak zaman SD gitu. Ya nggak juga kayak begitu. Gitu. Right. And the next one is maintain eye contact. Mau itu online, mau itu offline, eye contact is very important. Untuk online ya kita mau nggak mau harus selalu ngeliat ke kamera. Jangan nunduk, jangan sambil baca, jangan sambil apa gitu. Kalaupun mau baca, kita kalau di TV kan ada teleprompter ya. Yes. Kalau saya pakainya teleprompternya my mobile phone, taruhnya di sebelah. Jujur banget, Mbak. Kan, jadi nggak kelihatan. Jadi teleprompternya itu teksnya itu saya ada di mobile phone saya, ada di sebelah, jadi nggak kelihatan kalau misalnya sebetulnya saya lagi baca. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi webinar kayak begini, itu banyak banget caranya. Benar. Bisa ditaruh di bawah layar juga misalnya ya, atau misalnya ditaruh di komputer. Ada malah ada yang pakai 2 komputer. Ya kalau yang hebat sih bisa kayak gitu ya. So something like that. Tapi tetap maintaining eye contact. That is important. And then Mahesa, remember to breathe. Napas, jangan lupa, jangan nyerocos terus. Oke, baik. Something that sometimes we forget. Gitu. Nah, another one, the last one is learn from other presenters. Kita pasti punya presenter favorit dong. Ya. Betul. Aku kalau presentasi sering lupa napas karena kalimatnya panjang. Nah, ya itu dia. Karena kadang-kadang kalau kita ngapalin si isi presentasi kita, kan itu panjangnya kita lupa buat napas. Bener juga sih. Betul. Aku setuju. Nah, di sini ini tuh maksudnya supaya kita punya contoh, kita juga bisa nonton presenter-presenter yang lain gitu, yang famous presenter like aku suka nonton Oprah, dia kalau presenting enak banget gitu ya, kalau ngasih pertanyaan tuh santai banget gitu, that's my favorite. Atau aku suka baca nonton misalnya pidato-pidatonya Obama, misalnya meskipun dia banyak hesitating tapi nggak terlalu kerasa gitu. Itu juga bisa dijadikan contoh. Kalau buat teaching, aku punya my tutor is my favorite, so I usually watch her gitu ya. Ada juga 2 tutors yang gua suka banget gitu. Itu juga bisa jadi contoh. Jadi kita bisa learn from other presenter like that. Ya, itu adalah quick tips ya buat body gestures gitu. Jadi ini adalah sedikit yang bisa kita bahas sekarang, karena kalau misalnya mau in depth itu akan it takes a lot of time. Nah. Gitu. Alright, so that is something that we need to pay attention to. So smile is very easy and don't slouch. I would like to take the first 3. The first 3, that's something that you can start from the beginning.
Ya, jadi senyum aja dulu, yang bawah-bawahnya kalau agak susah senyum aja dulu sama don't slouch. Jadi body posture-nya, duduknya yang baik gitu. Ya, kalau misalnya kayak misalnya lagi baca, kalau di webinar kan kadang-kadang kita baca ya, kita baca sesuatu di layar terus nggak kelihatan, daripada kita yang maju gitu, lebih baik kita mundur terus kita besarkan tulisan di layarnya kalau bisa. Jadi jangan sampai kita mukanya maju karena kita harus membaca sesuatu di layar. Gitu. Right. So that's the first part of our body gesture. Nah, sebelum kita lanjut, ada kuis. Oke. Mau kamu dulu nih ya? Apa aku? Dari saya dulu ya. Tuh. Tadi, oh ya, aku mau ngumumin dulu, Miss Ayu boleh nggak? Boleh. Nggak, jadi tadi ada pertanyaan dari Mas Yudis, itu aku suka banget pertanyaannya. Jadi, congratulations buat Yudhistira, dapetin voucher senilai 150.000 dari Connex. Oke, congratulations ya. Jadi teman-teman, ini kalau mau nanya, kalian udah feel free aja sekarang. Nanti memang ada momen-momen, nanti Miss Ayu akan jawab. Jadi semua pertanyaan akan kita tampung, dan kalau misalnya kita rasa pertanyaannya oke, kita akan kasih hadiah ya Miss Ayu ya. Yes. Ya, kita punya voucher 3 voucher dari TBI, kemudian dari Connex ada 2, jadi 1 lagi, oke? Ya, nah untuk yang pertama ini nih kuisnya nih, ini kan rangkaian dari webinar ya sebenarnya dari Connex. Jadi cepet-cepetan ya diketik diketik ya. Sebutkan the first 3 webinars that we had. Ya, cepet-cepetan diketik ya. Harus lengkap nggak, Miss? Kalau bisa lengkap. Kita lihat aja nanti siapa yang paling mendekati kalau nggak lengkap. Oke. Gitu. Ya. Kayaknya menurut aku, kayaknya nggak lengkap aja tuh udah syukur gitu. Ngomongnya sekali doang soalnya kan itu. Itu tadi udah dibahas tadi sebelumnya. Ya, udah sih. Gak apa-apa kalau misalnya nggak lengkap, let's just see who's got the closest. Ya. Masih belum ada yang masuk, kita tunggu. Ini lumayan loh, ininya. Voucher 500.000. 500.000 teman-teman. Ayo 500.000. Aduh, hari gini 500.000. Aduh, aku juga pengen. Sayangnya aku. Apa tuh gitu? Ayo siapa? But so far presenting. Oh, ini judulnya. Nih aku restate lagi ya. Jadi 3. Oh nih udah ada. Oh iya, bisa contek di IG katanya tuh. Yang hari ini, yang 3 sebelumnya. Bisa contek di IG-nya TBI Digital, boleh. Bisa contek di IG-nya Connex juga bisa. Iya, benar. Iklan-iklannya ya. Nah, ini Mbak Asti udah bener. Ini kan yang sekarang kan pertanyaannya yang pertama nih Mbak Asti. Ada di belakang layar saya. Itu yang sekarang. Pertanyaannya adalah yang 3 webinar sebelumnya, 3 webinar seri sebelumnya. Nah ini aja deh, inti-intinya aja deh. Kayaknya misalnya ini kayaknya mereka. Boleh inti-intinya aja nggak apa-apa. Inti-intinya aja. Intinya sih sebenarnya ini semuanya berhubungan sama English presentation skills ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu nih kira-kira poin-poin apa sih yang mendukung untuk bisa succeed to be a good to do the English presentation skills, mungkin kalian bisa sharing. Ini lumayan loh teman-teman, 500.000. Ayo, ini kayaknya pada bingung nih. Atau dipending dulu untuk yang sorry. Mau dipending dulu atau ada yang mau? Ini sayang loh 500.000. Aduh, aku aja kali yang jawab. Saya undur ke nanti sesudah selesai ya. Oke. Ini kayaknya lagi buka IG semua nih, Miss. Boleh. Oke, ganti ya pertanyaannya ya. Oke, ganti, boleh. Oke, pertanyaannya adalah, just a second. So, what is related to voice power? Or what two things are related to voice power? Tuh. 2 hal yang berhubungan sama voice power. Intan, oke. Good. One more. Ini satu kesatuan. Oke. Kita masukkan. Oke, Intan masuk. Boleh, Intan. Oke, tapi sebetulnya masih ada satu lagi. Intan ini baru 1. Iya, Intan ini baru 1. Ya. Baru 1 sebenarnya.
Yang Coba ingat dicatat pada ya. Itu those two. Yes, Kenzie, good job. Yes, Kenzie was stressed, pausing sebetulnya kalau hesitative. Wow. Ya, it's word stress and pausing. Oke, Kenzie, boleh Kenzie boleh di kontak ya, nanti masuk sama admin ya. Iya. Okay, thank you very much. Shall we continue? There's a question, how long does this last? Well, usually it's a 90-minute webinar. Biasanya 90 menit, Hairul. Ya. Yeah. Okay. So, congratulations to Kenzie. Alright. Oke, yay, congratulations. 500.000 loh. Aduh, susah banget tuh sekarang hari gini ya. Dapat 500.000. Tadi kita ngomongin body gesture, ya. Sekarang selanjutnya yang nggak kalah penting dari body gesture adalah rapport building. Ada yang tahu nggak rapport building itu apa sih? Bukan raport SD ya yang diambil ke sekolah, enggak. itu kita bahas itu ya Mahesa sebelumnya. Iya benar. Apa sih sebenarnya rapport itu apa sih? Tuh. Ada yang bisa tahu boleh loh mau bisa. Itu ada yang jawab tuh Intan, engagement dengan participant. Yes, very good. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Mungkin kayak interaction kali ya, Miss ya. Yes. So, rapport is the trust and connection that a speaker creates with the audience. Interaction ya. So, if you are asking people to adopt a new way of thinking or an alternative viewpoint or a change of their behavior, you need to develop the trust and the connection with your audience, and that is called rapport. Gitu kan, kalau misalnya presentasi kita biasanya ngasih ide baru, ya kan? Kita ngasih materi sesuatu yang biasa, it could be controversial. So if you don't have any trust from the audience, they won't listen to you. There's no connection. So that is what we call the rapport building, the connection, the engagement with the participant. How we can make the participant trust us. So if they trust you, they will keep listening to you. Yes. If they trust you, they will stay. Yeah, so that's what we call rapport building. It is very important for us as presenter to know how to engage with our audience. Itu gimana caranya supaya tetap terus mereka stay sama kita. Gitu. Nah, let's talk about this one. So, the best way to build rapport building with audience. The first one is, what do you think? Know your audience. Kita harus tahu kira-kira siapa sih audience kita, siapa sih yang mau dengerin kita. Misalnya, I'm going to present in front of my boss. I'm going to present in front of my colleagues. I'm going to present in front of my future client. I'm going to present in front of the governor of West Java, for example. I'm going to present in front of the president of Indonesia. So we need to know our audience. I'm going to present in front of my children. Yeah. So we really need to know our audience. So that is the first thing. By knowing your audience, you know what you're going to. So you can actually predict their reaction towards your presentation. So before you prepare your presentation or your speech, we need to know what their expectation from our presentation. Gitu. So that's why. Now, the second one is find opportunities for humor. So do not have a very stiff presentation. Knowledge of your audience gives you the chance to find opportunities for humor. One of the oldest rapport building technique is by having humor. Make them laugh. Yes. Yeah, we want the people who make us laugh. Usually when people make us laugh, we like them. So it's also show that we are one of them. Gitu. Jadi ada caranya, nggak boleh terlalu kaku juga gitu. Tapi ya harus pada tempatnya ya, humornya jangan sampai yang kebablasan gitu ya, atau misalnya nggak sesuai dengan culture, nggak sesuai dengan kondisi juga nggak bagus. Okay. The next one is allow flexibility in your content. It means that
when we prepare our presentation, when we prepare our speech, we need to say, okay, approximately 80% of the time you've been allocated. So we need to make sure that we give them some room for us to give the audience react to us like that. Yeah. For example, when you have like a offline presentation, for example, you can come earlier. You talk to the audience first. Basa-basi dulu sama orang-orang yang di sekitar kita, kira-kira bakalan ngedengerin presentasi kita. Ngobrol-ngobrol dulu, gitu. Itu juga bagus. Jadi kita tahu, oh orangnya seperti ini. That is what I understand when I attended like an international seminar at that time. The presenter is a very famous National Geography heroes, one of the National Geography hero, mereka bilangnya heroes. Itu dia tuh datang terus dia tuh ngobrol-ngobrol aja sama kita santai gitu. Jadi kita, oh orangnya baik ya. Jadi pada saat dia presentasi itu kita ngedengerin aja seneng karena nganggap itu teman kita yang lagi presentasi. Gitu. Itu juga bisa low flexibility in your content. That's also related to the way you initially communicate with your audience. And then yes. First impression count. Yes. Tahu ya? Biasanya kalau first impressionnya udah nggak bagus, udah males juga ya. Benar. Ini berlaku kalau lagi mau kopdar juga ya, Miss. Jadi nggak cuma. Ini kan sebenarnya kopdar dengan banyak orang ya, Miss ya. Benar. Ya, dressing appropriately. Baju juga ngaruh loh. Ngaruh banget ya gitu. Jadi nggak cuman penampilan kita secara inner beauty kalau orang nggak juga gitu, nggak cuma personality juga, tapi look kita juga ngaruh. Jadi cara kita berpakaian juga ngaruh, cara kita berdiri juga ngaruh. Kayak misalnya kita lagi ngobrol terus selalu tangannya masuk ke saku gitu. Itu kan nunjukin arogan ya. Atau misalnya tangannya di pinggang gitu kalau misalnya lagi ngobrol, itu juga sama nggak bagus. Itu juga first impression. Gitu. If you show your audience that you are actually interested and eager to talk to them, that is one of the way to establish your rapport. Gitu. Jadi tunjukkan bahwa kamu tuh mau mendengar gitu. Kayak contohnya kalau misalnya di webinar ya salah satunya dengan interaksi melalui chat box misalnya gitu. Yes. Ya. There's a good question from Kenzie here that I would just like to address before we continue. How about we present to different types of people? Nah, what people are different anyway. Yeah, we cannot generalize people. We can't see that, okay, I'm going to present in front of a group of high school students. They have different characters, totally different characters. Even only if you say that we only have like 10 students, that they have their own characters. But we can also look at the guideline or the template for, I don't know what we're gonna, it's not a template. The red line of their character pasti ada kesamaannya. Meskipun mereka beda-beda, pasti ada satu kesamaannya. Apakah mereka dari satu perusahaan? Apakah mereka punya interest yang sama? Biasanya alasannya kalian ikut webinar ini karena pengen jadi good presenter. Itu saya anggap sebagai kesamaannya. Ini buat datang ke sini. Gitu. Jadi kita cari persamaan dari presenter, dari audiens kita. Oke. And then ini nyambung sama yang sebelum-sebelumnya, Mahesa. Have a strong opening. Yes. Remember, strong opening, kalau openingnya udah bagus, biasanya kita stay, gitu. Oh, ini bakalan menarik. Tapi ya kita tetap harus maintain tengahnya juga sih, gitu ya. Does it mean that as a presenter we need to have a good sense of humor? I can say yes. Well, it doesn't mean you need to be a comedian. Enggak sih. Maksudnya humor di sini itu supaya kita lebih relax aja. Enggak harus selalu lucu yang bikin kita ngakak, enggak juga sih sebenarnya. At least kita bisa bikin audiens kita senyum aja udah bagus. Enggak gampang loh bikin orang ketawa sebenarnya. Sama mungkin ini aku nambahin aja ya, Miss, untuk humor itu mungkin kayak ada beberapa pilihan kata-kata yang jangan sampai offended juga ya, Miss. Karena kan sekarang humor juga ada yang offended ya, gitu. Jadi kalau bisa sih yang aman-aman aja ya, Miss ya. Maksudnya jangan yang jatuhnya agak
berbau-bau apa ya, body shaming atau apa gitu ya, jangan gitu ya. Jadi Tapi humornya yang ini to have a good sense of humor. Jadi kitanya juga kalau misalnya ada yang ngelawak audiensnya ya kitanya juga ikut senyum lah ya. nah, Awal juga nggak apa-apa. Jadi jangan sampai menolak humor itu aja sih. mm, Nah, kalau misalnya openingnya udah strong, tetap kita mesti manage the middle. Gitu. So if especially if you're giving a long talk, like me for example, you need to have good cut, you need to have good pausing, you need to have good chunks of your presentation. Gitu. Nah, a humorous twist can do this one. Jadi disinilah humor bisa diselipin gitu kalau misalnya kita presentasinya panjang. Alright. Or you can also build your key or argument or shocking or unexpectedly positive conclusion. Atau kayak saya tadi tiba-tiba di tengah-tengah ada quiz gitu. Nah kayak gitu juga bisa. Gitu ya. Next one is use stories for emotional connection. Biasanya nih ya, kalau misalnya kita presentasinya tentang sesuatu yang berhubungan sama kehidupan kita sehari-hari ini bisa dimasukin. Tapi kalau misalnya business presentation ya jangan maksain juga. Gitu, jangan maksain juga. Ada tempatnya juga sih. Kita harus pilih-pilih juga kalau mau story. Tapi biasanya it's good for building rapport. Nah, use your voice. Use your voice with variety. Jadi ada pace-nya, volumenya, tinggi rendahnya, itu juga penting. Oke, the next one, give the audience time. What does it mean? Kira-kira apa sih maksudnya? Ini mungkin kayak ada feedback-nya juga kali ya, Miss M ya. Jadi nggak cuma sekedar one way communication nih, kayak misalnya Miss Yayu lakuin ya. Jadi kayak ada quiz time, ada momen kasih persilakan aku buat kasih respons gitu ya. Jadi kayak lebih two way gitu ya, dan lebih engaging ya. So when you ask question, of course give some time for your audience to think of the answer. Itu pertama. Atau misalnya when you give them a joke, give some time for your audience to laugh. Ya. Jangan sampai lagi ketawa terus tiba-tiba kita lanjutin presentasi kita. Enggak, kita butuh waktu buat mereka juga absorbing something. When you give them like strong emotion story, for example, give them some time for them to absorb what you're talking about. So this is something that you need to pay attention to, gitu. Jadi jangan terburu-buru, apalagi kalau misalnya, aduh, waktu saya cuma tinggal 10 menit lagi, waktu saya tinggal 5 menit lagi. Nah itu yang harus dipikirkan sebetulnya. Kalau memang waktunya mepet, ya jangan terlalu banyak humor. Kalau misalnya waktunya mepet, ya jangan terlalu banyak, ceritanya jangan terlalu panjang. Balik lagi ke cerita. The time management is also important. Ya. By pausing, by giving your audience some time, it shows that you are there for the audience. Jadi kasih waktu dulu buat mereka tarik napas, kasih waktu dulu buat mereka berpikir atau menyerap apa yang kita bicarakan. Right. Nah, yang terakhir ini juga nyambung sama presentasi kita sebelumnya nih, adalah have a strong ending. Yes. Ya, karena kalau endingnya bagus biasanya memorable. Kalau summary-nya, the concise summary of your key message is very important to end your presentation. Gitu. So you can throw a question like ask them to call an action, or you can have like specific things. Give them specific things so you know what your audience needs. So a lot of ways to close. Kita udah bahas ini sebelumnya ya, bahwa opening dan closing yang strong itu menjadi peranan penting dalam presentasi. Itu juga bisa bikin build the report. Gitu. Ya. So that is the report building. Nah, report building. Jadi kalau misalnya kita ngomongin gimana caranya supaya kita jadi presenter yang efektif, ya salah satunya adalah kita harus bisa engage sama audience secara konsisten gitu, nggak cuma di awalnya sama di akhirnya aja. Jadi throughout the presentation we need to be able to understand what your audience needs. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau audience kita tetap sama kita nih ya, kita harus clear apa yang kita mau omongin, kita harus tahu apa yang kita sampaikan. Kita juga harus
jujur. Kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya, kita nggak tahu aja, bilang sejujurnya gitu kan. Jadi kita juga nggak bikin asumsi ke yang berlebih ke peserta. Gitu. Alright, so that's report building. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan baca dulu sedikit di sini. Oke. Jadi nanti silakan kalau ada yang mau nanya, masukin aja ke kolom chat. Nah, setelah itu nanti akan dibahas kalau misalnya pertanyaannya nyambung sama apa yang saya omongin, nanti saya akan langsung dibahas. Kalau misalnya nggak terlalu nyambung, nanti akan kita bahas sesudah ini. Ini juga sebetulnya sesuatu yang kita jarang perhatikan. Adalah, mungkin Mahesa tahu nih. Apa tuh? Nah, most of the time we focus too much on our presentation. Benar, tapi lupa nih. The content of presentation, we focus. Openingnya harus bagus, closingnya harus bagus, body of presentationnya harus keren. Terus giliran ada pertanyaan, nggak tahu apa-apa gitu ya. Terus kayak, aduh, gimana nih jawabnya gitu ya. Betul. Atau kita nggak tahu cara menghadapinya gimana. Sometimes I do too, like kadang-kadang kita terlalu fokus sama kontennya presentasi kita ya. Terus akhirnya pada saat ada yang nanya, kita gelagapan. Nah, sebetulnya the way you handle question and answer sessions is actually reflect your presenting styles, reflect your characters as presenter juga gitu. Jadi sebagai seorang presenter itu kan bukan berarti presentasi yang resmi aja, balik lagi seperti tadi kita bahas ya. Itu harus bisa, kalau saya nggak mau bilang mengelak ya, harus bisa menangani pertanyaan dengan sebaik mungkin gitu. Nah, sebelum kita ngomongin gimana cara menanganinya, let's just have a look at the types of the question. Question makes me nervous. Iya sih Anissa, memang saya juga deg-degan kalau kalian nanya. Okay, all right. So, but before that, we need to understand what types of the questions are. Let's just have a look at this one. I'm gonna answer your question later, ya, Yulia. But let's just have a look at the types of the question. Yes. So we have what we call a good question. Nah, a good question itu apa sih? Kira-kira? A good questions tuh yang kalau aku ngelihatnya ya, yang analisa aku tuh lebih ke sesuatu yang, ini analyticalnya lumayan bagus, tapi nggak offended gitu ya, Miss Yayu. Soalnya nih kalau ada bad questions juga nanti jatuhnya ke offended questions, kayak, Miss Yayu kok misalnya hijabnya kok agak miring gitu, misalnya gitu, misalnya. Itu jadinya bad question, kalau aku nganggapnya gitu ya. Atau kayak nagihin sesuatu yang misalnya dari company yang dibawa Miss Yayu tuh kayak ada sesuatu yang ada lag gitu ya, terus nanyanya yang truly nanya gitu ya, tapi sebenarnya yang out of context juga gitu. That's true. I mean, like a good question is actually a question that asks for more information related to the topic or raising an interesting related issue. Ya, jadi isunya nyambung sama yang dibicarakan, kemudian masih penasaran nih, kok saya belum puas sama informasinya, tapi masih nyambung sama topiknya. So that's a good question. Key points yang terlupakan mungkin itu juga, gitu. So that is a good question. Nah, ada juga nih jenis-jenis pertanyaan lain. Yang lainnya adalah a difficult question. What is a difficult question here? Sebenarnya kalau aku pribadi kayak kadang kalau ngejawab difficult question kayak jatuhnya malah aku balasnya ke yang poin pertama. That's a good question. Gimana Miss Yayu menurut kamu? Sering nggak kamu kayak gitu? Kita nggak tahu jawabannya apa ya. Salah nggak sih sebenarnya Miss Yayu ini aku nanyanya honest questions. So difficult question is usually the question asks something very technical, perhaps for an exact figure or an exact specific terms, gitu. Yang kadang itu di luar pengetahuan presenter atau presenternya nggak tahu secara spesifik gitu. Benar. Karena memang itu butuh yang
memang itu butuh sesuatu yang data misalnya ya. Nah, kita nggak tahu kecuali kita harus melihat dulu datanya. Kita harus melihat referensi dulu. Itu difficult question. Jadi difficult question itu bukan berarti kita susah ngejawabnya, tapi kita butuh referensi yang bagus, yang kuat buat ngejawab ini. Benar-benar. Gitu. Nah, the third one is an off-topic question, yang sering banget nih biasanya suka keluar. Itu sesuatu yang nggak ada hubungannya sama apa yang kita ngomongin gitu. Tapi ada aja yang kadang-kadang boleh dibilang tadi kadang nanya tapi tujuannya ngetes katanya Mbak Siti ya. Itu juga bisa jadi kadang-kadang itu off topic karena pengen tahu nih, penasaran nih orang ini tahu apa enggak gitu. Itu sering banget terjadi. Sering banget ada yang dapat yang off topic question. Tapi semoga nggak ada sih hari ini ya. Oke, so the next one is unnecessary question. Nah, tadi Miss yang aku bilangin itu, yang pertanyaannya agak offended gitu ya, Miss. Ya, bisa itu karena, atau kalau misalnya masalah hijabnya miring itu lebih ke off topic. Nah, lebih off topic ya itu ya. Kalau unnecessary question itu sebetulnya udah dijelasin sama si presenter, tapi ditanyain lagi. Pernah nggak kayak gitu? Oh, itu sering sih. Tanya ngedumel banget. Kan tadi aku bilang. Denger sih gitu kan. Mungkin kelewat. Oh, oke. Ya. Itu lebih ke off topic. Yeah, so unnecessary question is something that the presenter has already mentioned. Yeah. The other one is multiple question. It's like 2 or 3 separate questions at the same time. Ya, dibilangin dalam satu kalimat gitu. Itu paragraf gitu kali. Langsung. Lebar gitu ya, nanyanya 1 menit gitu. Gitu. Okay. Nah, the other one, the one that you keep mentioning is actually offensive, is hostile question. Offensive. Ya, ini adalah sesuatu yang contradict with the presenter. Or when they're questioning the presenter credibility. Itu yang hostile. Gitu. Nah, watermelon, apa itu watermelon, Arif? Alright, so this is something that we need to pay attention to. Jadi sebelum kita tahu tahu caranya ngejawab, kita harus tahu pertanyaannya seperti apa. Nah, sekarang saya mau coba ada approach nih ya. I'm going to make it fast karena nanti akan ada sedikit practice. Nah, untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan ini ada 8 cara. Ya. Pertama tuh deal with the question straight away, langsung jawab. Nah, yang kedua, define exactly what the question first. Pertanyaannya apa sih? Kita coba di rephrase, kita coba diulang lagi pertanyaannya. Kemudian yang ketiga adalah diffuse any negativity before answering. Jadi kita kurangin dulu negativity-nya, baru kita jawab. Ya, itu yang buat hostile gitu kayaknya ya. And then divide up the question into sub-questions. Deflect the question onto someone else. Defer answering the question until later. Disarm the questioner by admitting that you don't know. Ya udah disarm aja, kita bilang aja kita nggak tahu gitu. Terus yang terakhir, decline to answer the question but give a reason. Nah, ini bagaimana cara handling question. Nah, let's practice. Ya, kira-kira nih dari 8 sistem handling question ini, mana yang cocok dengan pertanyaan-pertanyaan itu? Ya, oke. Ini kasih hadiah nggak, Miss? Boleh. Soalnya ini agak susah menurut aku kayaknya. Saya kasih waktu 2 menit ya. 2 menit is actually a lot of time to match the types of the question. Nanti foto sessionnya diulangi. Nanti dulu. To match the types of the question with the Miss, itu jawabannya, Miss? Enggak. Belum ada jawabannya ini. Oh, belum. A good question itu kira-kira sama apa sih cara jawabnya? Ya, 1 menit ya, nggak usah 2 menit. 2 menit kebanyakan. Kak, aku boleh lagi atau enggak? Kenzi boleh coba lagi, nggak apa-apa, tapi hadiahnya sama paling. Enggak lah, Kenzi, udah ya. Ya. Itu tuh Mbak Siti bilangnya B, bener nggak tuh? 1 sama B. Coba Mbak Siti boleh semua nggak? Misalnya yang 1 itu kira-kira yang mana yang cocok buat nomor 1, yang mana yang cocok buat nomor 2, yang mana yang cocok buat nomor 3. 1 sampai 6 Mbak Siti. Mau semuanya nih, mau semuanya. Iya, soalnya 500.000 nih Mbak Siti, susah nih dapetin 500.000 hari ini.
You know what? I was looking at my clock. It's actually off. Ternyata jam aku mati. Pantesan. Oh gitu. Nggak kerasa ya Miss ya. Kalau udah keseringan ini presenting ya. Jadi waktu tuh kayak. Aku tadi tuh ngelihat jam dinding, tapi ternyata jam dinding aku mati. I just realized it. I'm so sorry. Oke. Yuk, ada yang bisa jawab nggak? Ini mungkin kayak nggak apa-apa, trying aja. Nggak apa-apa. Coba aja dulu. Jadi 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa gitu. Miss, katanya ada yang nanya, ini mungkin nggak sih jawabannya, ini dia mau minta clue. Mungkin nggak sih kayak jawabannya bisa sama gitu hurufnya? Ya, bisa tuh satu cara handling itu bisa buat beberapa pertanyaan sih. Ya, jadi teman-teman nggak apa-apa, percaya sama diri sendiri aja. Ya, percaya sama diri sendiri aja, salah benar. Sama Tuhan. Nggak, ini Miss Ayu nggak langsung ngejudge kalian kok, kalian dengerin apa enggak. Tapi ini kan karena emang lumayan agak tricky ya, karena kayak apa ya? Aku pun juga ini agak-agak bingung juga sih sebenarnya. Oke, Anissa mungkin mau coba. Oh itu tuh Intan. Oke, let me see. Wow, Intan, that's a long one. Very good. So for number 1 is A and B, number 2 for G. Okay. Okay. That's a good try. Good. Benar berapa Miss Ayu? Ada beberapa sih yang lebih dari 1 sebenarnya, tapi boleh nggak apa-apa. Buat Intan lumayan. Oke, Intan, good try. Ya, Intan good try. Yang lain ada yang mau tanya, ada yang mau coba lagi nggak? Kalau nggak saya kasih ke Intan. Ayo, terus kata Intan semuanya disuruh matiin nih. Nih, Mbak Siti. Tuh. Oke. I'm gonna give you a little clue ya. Sebenarnya itu yang jawaban yang panjang itu yang difficult question. Difficult question itu sebenarnya bisa banyak approach-nya. Oke. Coba lihat punya Intan ya. Intan itu yang 1 A and B, 2 F and G. Yes. Yang ketiganya H. Coba saya lihat dulu. Almost. Yang keempatnya E. Ini kamu bacain Intan lagi ya, Mbak? Ya, aku baca Intan dulu dong, karena dia yang pertama. Nanti aku baca punya. Oke. Intan ada 4 yang benar ya. Coba kita lihat. Ini udah ada yang jawab lagi nih, Mbak Siti. 1 B. Yang keduanya betul. 3. Ada yang mirip-mirip sih. Mbak Siti cuma 2 kayaknya betul. Oke, Mbak Anissa nih, Mbak Anissa. Dapat 3. Anissa kayaknya aku kasih ke Anissa aja ya. Pertanyaannya apa, Kak? Oh, pertanyaannya ini matching. Pertanyaannya apa, Kak? Pasangan itu galak atau nyerang gitu loh, Mbak Siti. Ya, oke, kita lihat ya. Tada! Yang pertanyaan pertama adalah good question itu langsung aja. Deal it straight away. Ya. Yang kedua, yang kedua itu difficult question itu kita pakai define. Maunya apa sih sebenarnya, nanyanya apa, kemudian deflect, kemudian deter, kemudian decline, kemudian disum. Ya, kalau misalnya nggak tahu ya udah bilang I don't know the answer. Jujur aja, gitu. Nggak usah pusing-pusing. Nah, yang ketiga ini yang off topic question, define it, kemudian defer, kemudian deal with it briefly. Dijawab tapi yang harus dibahas juga gitu. Nah, yang selanjutnya unnecessary question itu deal with it. Multiple question, divide it up, kemudian deal with it step by step. Hostile question, diffuse it, hilangi dulu negativity-nya, and then deal with it. Oke. Sebenarnya masih ada 1 praktis lagi, tapi sebelumnya kita mau foto dulu. Ya. Ya, yuk open ini dulu, open microphone, apa namanya? Open video. Open video dulu teman-teman nih, khususnya yang tadi udah jawab nih Mbak Siti, Mbak Intan. Lihat masih di yang sangat aktif ini seperti apa. Apalagi nih kalau yang udah dapat hadiah nih, kalau nggak ikut foto, hadiahnya ditarik ya. Aduh, Ini siapa yang mau ngasih aba-aba nih? Mesti ya. Aku. Kamu ya. Udah semua belum Niti? Apa masih ada yang belum? Masih banyak yang belum nih Mas. Yang ayo belum. foto Ini dulu nih. Kali ya.
buat kenang-kenangan Kata Kenzi, wait, iya Kenzi, ayo cepetan. Ayo nih siapa tahu dapat jodoh dari foto, dari kamera. Kita nggak pernah tahu. Tuh baik senyum. Nah itu that's one of the example and how to create a humor. Gitu ya. Kamu humornya kayak gitu doang ya, mainannya jodoh. Makanya itu yang nggak boleh diomongin kalau lagi lebaran. Oh, iya benar. Kapan ya pasangannya ya? Gitu Ada ya. tendensi humor katanya Kenzi. Iya sih ya Ken. Kalau Mahesa emang kayak begitu, maklumin aja deh. Kita beda generasinya ya. Oh ya Allah, aku dimarahin loh sama Kenzi. Nanti that's a humor. Let's just have a picture. Oke deh. Ada dulu aja, Kristi. Sebentar, ini satu-satu nih pelan-pelan semuanya mulai pede jadi pada buka Gak kameranya. apa-apa. Gak apa-apa pakai aja. Udah pakai dasteran. Dari kamar ya nggak sih? That was me actually. I'm sorry. Oke, aku kasih aba-aba ya. 3, 2, 1, terus tar pada senyum, pada gaya-gaya. Kita mau 3 kali ambil, jadi pakai gaya yang beda-beda ya kalau bisa. Oke. Oke, 3, 2, 1. Oke. Sebentar, ditunggu dulu. Karena ini agak lama nih laptopnya. Ini kalau Yudhistira, dia buka kamera nggak, Mbak? Kalau nggak, aku ambil lagi nih hadiahnya. Kamu galak ya. Aku habis dimarahin sama Kenzi jadi emosi. Nggak bercanda. Ini Yudhistira nyalain foto nggak? Nyalain kamera nggak? Nyalain. Oke, udah aman. Gue redo ngasihnya. Gue redo. Intan mana Intan? Tadi kan Intan udah menang nih, yuk. Kameranya dibuka Intan. Ada Mbak Mailani, makasih. Mbak Asri, Mbak Ayu. Mbak Oci, how are you? Oke. Oke, ini kita yang kedua kali ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah nih, 2 kali aja. Enggak, 1 lagi. Oke, Ada 1 lagi. Ini tuh orangnya beda-beda apa sama sih, Ti? Beda-beda dong, makanya 3 page soalnya. Oh, berarti kita nggak usah gaya lagi, Miss Ayu. Kita sekali ya, dulu. jangan gitu dong. Oh, Gaya juga dong. Gaya masalahnya Mahesa. Oke deh, terakhir nih ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Sekali lagi. Bentar. It's okay, Miss. It's okay. Iya, udah jamnya bobo ya anak-anak ya. Mbak Oci tuh keren tuh. Ya. Mbak Ayu juga senyum-senyum. Thank you Mbak Ayu. Dan Mbak Ika, thank you very much. Okay, so shall we continue the presentation ya? Ya. Saya udah kasih contoh yang we're talking about the theory behind it ya. Jadi bagaimana cara approaching questions and answer-nya. Now this time I'm going to talk about the language that we use gitu. Jadi kita sedikit aja balik lagi coba dicocokkan. Ini agak panjang. Tapi ini contohnya lebih ke cara ngomongnya. Gitu. Nah, sekarang waktunya 1 menit juga. Coba silahkan yang mau coba-coba. Yang tadi yang menang siapa, Miss Ayu? Mbak Intan. Mbak Intan ya. Oke. Mbak Intan nanti jangan lupa ya ininya. Nanti udah kita data ya. Oke, yang lain nih. Bener agak-agak pusing nih Mbak nih. Jam 8:30 suruh mikir nih. Biasa loh, saya tuh kalau kelas malam biasanya kalau ngajar juga ada kelas sampai jam 9 malam. Oh ada ya? Ada. Ya, nggak apa-apa. Biasanya kan kalau ngajar kelas kan studennya yang bayar, dan ini dikasih duit ya, Miss Ayu ya. Itu baik loh. Oke. Thank you Mbak Siti. Thank you. Nah ini tuh lebih ke apa ya namanya? Lebih ke cara opening to answer the questions gitu. Ini kemana? How to open it?
ada yang bisa coba satu-satu aja nggak apa-apa sih, satu contoh untuk satu, misalnya good question satu, misalnya untuk difficult question satu juga nggak apa-apa. Meskipun yang difficult question seperti biasa yang lebih banyak. Oke, ini harus dijawab semua nih, Miss Ayu. Enggak, maksudnya good question satu juga. Misalnya good question cuma salah satu aja, nggak harus banyak gitu. Oh, jadi kayak dari A sampai R itu kita pilihnya yang E misalnya. I'm glad you asked me that. Kan itu kan karena dia minta lebih informasi lebih banyak kan. Oh iya, I'm glad, mungkin si presenternya lupa ada yang kelewat gitu. 2 BC katanya Asti. Oke, Asti lagi, Asti boleh. Ayo, siapa lagi? Oke. Yes. Yes, Asti, very good. Anissa bilang 3A. Karena udah off topic ya, Anissa ya. Ini mau berapa nih, Miss Ayu? 6? Apa? Kalau bisa aja. Sebanyak mungkin sih. Tapi ini Anissa kayak Asti kan udah jawab 2, 3 nih. Nah, Yusuf? 4 not exactly an F, Yusuf. Not exactly a K for number 4. Oke, Asti lagi nih. 2F. Oke, 4F. Oke, Anissa. 1E, 2R, 3B, 4H. Yang 4 bukan H deh kayaknya, Anissa. 5C, 6. Oh, no. 6 enggak yang O. Anissa cuma benar 4. Tapi udah paling banyak nih, Miss. Oh nih, Mbak Sekar. Oke. Oh, ini Mbak Sekar, ini klien aku dari Mola nih. Dia mau dapat duit juga. Oke. Mau dapat yang mana Mbak Sekar? Yang dapatnya darinya itu ya. Nah, Intan lebih panjang. Intan, kamu udah dapat kemarin. No, just joking. Ini Mbak Sekar bener nggak nih, Miss Ayu? Enggak, Mbak Sekar ada yang beberapa yang enggak betul. Saya kasih ke Asti ya. It's okay, Intan. That's a good try. Thank you very much. I really like you joining this app, trying this out ya. Thank you. Mbak Asti, saya kasih ke Mbak Asti ya, karena jawabannya ada 4 yang benernya. Oke, Mbak Asti. Let's have a look at the answer, karena kita waktunya sudah mepet-mepet banget. Sebenarnya pengen banget saya kasih banyak lagi pertanyaan atau praktis ya, tapi kita waktunya mepet banget. So let's just have a look at the answer. Yang pertama itu E and Q. Jadi yang pertama itu kalau jawabnya itu kayaknya kalau good question, yes, thank you for reminding me, karena siapa tahu itu informasi yang kelewat gitu. Nah, yang kedua, BFG, ini panjang sekali, ini banyak sekali ya. Nanti boleh di screenshot kalau misalnya mau, saya bisa balik lagi ke slide sebelumnya ya. Kemudian nanti yang ketiga yang ini A and K, keempat D and O, kelima CHM, dan keenam kita treat as a difficult question. Jadi sama approach-nya sama yang nomor 2. Ya. Tapi yang bagus adalah yang L sama R. Yang L sama R itu, yang L itu, I don't have that information to hand. Kemudian bisa bilang, to be quite honest with you, I really don't know. Langsung aja gitu. Jadi jangan sampai kita maksain jawab, tapi malah jadinya salah gitu jawabannya. Gitu. Nah, ini adalah gimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi handling question and answer session is actually very important. Gitu, Mahesa. Berarti nanti kalau aku nggak tahu, aku langsung aja bilang ya, jujur nih Mbak nggak tahu gitu. Nggak apa-apa ya. Right. So now that's all for today. Ada yang masih informasinya sih segitu. Tapi kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, silahkan. Kita masih ada question and answer. Iya. Sama sebenarnya aku mau kasih satu voucher lagi sih. Tapi ini memungkinkan nggak nih, Miss Ayu? Boleh. Nggak apa-apa ya. Ini teman-teman, ini sorry ya kalau agak telat dikit selesainya, karena memang ini banyak banget yang lumayan excited ya.
Thank you banget loh. Before that, ini ada pertanyaan nih yang terakhir ya dari aku. Aku akan kasih memang nggak sebanyak TBI sih. Kita kasih 150.000 itu voucher dari coworking space pakai ruangan kita. Itu sebenarnya pertanyaannya gampang sih. Itu coba tolong sebutkan 3 dari 4 style of presenting. Nah ini gampang banget sih teman-teman. Ayo, Boleh style. open mic aja deh Mas. Apa? Biar open mic aja biar mereka langsung Oh, ngomong. open mic. Boleh. Gimana cara mau open mic-nya langsung ngomong atau langsung ngomong aja? Ya. Nah, Mbak Asti nih katanya. Mbak Asti. Mbak Asti tadi udah menang belum? Udah kan ya? Belum, Mbak. nggak apa-apa. Jawab aja. Gak apa-apa. Boleh, Mbak Asti open mic boleh? Coba ya, aku open mic dulu, Mbak Asti. Kok Asri adanya? Mbak Asti mana ya? Nih, di unmute. Halo Miss. Oh ya, halo. Dan Oke. Boleh dijawab Mbak Asti? 3 dari 4 style of presenting. Yang pertama mungkin body language. Belum. Itu harus sebutin yang topik-topik besarnya atau boleh? Yang yang enggak. lainnya. Jadi itu sebenarnya di sini ada 4 style of presenting yang ada di slide yang di-sharing sama siapa? Sama Miss Ayu. Nah, boleh disebutin 3 aja sih, Mbak Asti. Kayak misalnya aku kasih contoh. Kayak misalnya ini kalau aku sama Miss Ayu itu kita punya tipe yang sama di setiap webinar. Kayak gimana gitu. Nah, terus yang sisanya itu mungkin tergantung dari kebutuhannya. Kayak tadi misalnya contohnya, kalau yang ini lagi kampanye, kalau yang itu lagi TED Talks. Nah, kalau yang lain misalnya dia lagi lagi curhat atau apa gitu. Atau lagi ngomong sama atasan. Nah, itu bisa di-sharing, Mbak Asti? Mungkin yang lain dulu aja. Oh, yang lain. Oke, nggak apa-apa, Mbak Asti. Ini katanya Mbak Yulia mau coba. Boleh? Oh, itu. Mbak Yulia boleh, aku buka dulu ini mic-nya. Yulia. Udah aku buka deh kayaknya. Mbak Yulia silakan. Halo Mbak Yulia. Ya, halo. Ya. Halo Mbak Yulia. Halo, Miss. Boleh dijawab? Okay. I will mention 3 styles. Yang pertama, relax and conversational. Ya. Yang nomor 2, smooth and professional. Number 3, passionate and enthusiastic. Oke, congratulations Miss Yulia. Keren banget. Keren banget. Mbak Yulia, you really paid attention to my presentation ya. Aduh. Hebat loh. Ya, whatever the way ya. Thank you very much. Ya. Apa, Miss? Ya, whatever the way they recall something, tapi at least dia capture the moment lah ya. Mau tadi gimana caranya, yang penting berarti dia menyimak. Oke, congratulations Yulia, kamu mendapatkan voucher senilai 150.000 dari Connect by Marky. Oke, nanti aku catat ya Mbak Yulia ya. Thank you. Oke, so tadi sih sebenarnya ada pertanyaan yang kelewat, nggak dibahas banget. Itu juga dari Mbak Yulia tentang yang ini ya. Kalau misalnya kita nggak bisa jawab pertanyaan, does it reflect to our lack of preparation? Sebenarnya nggak selalu begitu Mbak. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa jawab pertanyaan itu bukan berarti kita lack of preparation, gitu. Karena kita harus tahu juga tipe pertanyaannya seperti apa. Kalau misalnya ternyata tipe pertanyaannya yang hostile, yang kontradik sama kita, misalnya sama idenya kita, kemudian kita jadi nggak bisa ngejawab karena memang itu tidak sesuai dengan apa yang kita presentasikan, atau misalnya pertanyaannya itu
off topic yang nggak nyambung sama apa yang kita bicarakan, juga itu sebetulnya tidak menunjukkan bahwa kita lack of preparation. Jadi jangan khawatir kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaan, bukan berarti kita nggak siap, gitu ya Mbak Yulia ya. So, but yes, if it is a good question, kalau misalnya itu good question terus kita nggak bisa jawab, ya itu kita lack of preparation, gitu. Jadi kita harus tahu dulu tipe pertanyaannya seperti apa sih tipe pertanyaannya itu, sebelum kita bisa menjawab. Okay, so that is what we need to understand first before we actually answer the questions. Gitu Mahesa. Tadi pertanyaan yang kelewat sih itu ya. Kalau yang lain-lain kayaknya udah dibahas during our presentation. Gitu Mahesa. Ya. Oke, thank you so much ya buat semua teman-teman yang masih stay di sini. Aku senang banget bisa belajar bareng nih sama kalian ya. Aku even as a moderator aku juga masih belajar nih teman-teman, dan aku harap semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat selama sesi webinar series ini dari pertama sampai yang keempat, dan semoga nanti kita akan ada sesi-sesi lagi bersama TBI hopefully. Jadi nanti mungkin bisa ini ya, mungkin kalian bisa sharing-sharing juga nih ke Instagramnya TBI. Itu kira-kira kalian sebenarnya pengennya topiknya apa? Itu boleh ya, Miss Yayu ya? Kita boleh nge-DM ke kita ya, maunya pengennya topiknya apa, terus pengen ada pertanyaan apa. Nah, jadi nanti itu mungkin bisa jadi suggestions buat kita untuk another series, webinar series gitu. Jadi kita tahu nih sebenarnya kebutuhannya apa gitu. Oke, so far aku mau undur diri dulu. Terima kasih banyak Miss Ayu udah berkolaborasi sama Connex, dan jangan bosan-bosan sama Connex, dan buat teman-teman juga makasih banyak ya. Makasih banyak juga atas semua yang sudah hadir di sini dan stay until the end of this presentation. So actually to become an effective presenter, we need to pay attention to our preparation, body language, build our report, and of course don't forget to know how to handle the questions and answer. So thank you very much for all participants for today. Yes, don't forget to fill in the feedback link yang sudah ada di chat box, linknya, supaya bisa mendapatkan sertifikat dari TBI. Sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya. Silahkan pantengin terus IG-nya TBI ya, di tbi.digital atau my.tbi buat acara-acara TBI yang selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Have a good evening everyone. Goodbye. Bye-bye. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.